Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Saya merasa bahwa kita semua, bahkan ketika kita datang ke tempat ini, mulai memikirkan apa yang kita bisa dapatkan, kita bisa bawa kembali ke rumah kita sendiri. Dan saya melihat bahwa ketika kita mulai, hari ini kita belajar tentang sesuatu yang luar biasa, spiritual check up. Bagi kita semua tidak asing dengan kata check up ya. Jadi setiap kita pasti pernah check up begitu. Entah itu jasmani kita, tentang apa yang badani kita selalu mengecek apakah tubuh kita ini baik-baik saja atau enggak begitu. Demikian pun dengan hal rohani. Seharusnya hal rohani itu jauh lebih utama lagi begitu. Jadi kalau kita sendiri merasa penting bahwa kehidupan jasmani kita itu harus dicek setiap hari secara berkala. Bahkan kalau kita mengatakan bahwa ketika kita dapatkan hasilnya dari lab itu, mungkin dari kita ada beberapa hal yang kita langsung kaget dengan hasilnya. Kadang baik, kadang enggak baik dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan kita mengecek tentang spiritualitas kita? Spiritual yang harusnya berkait erat dengan kehidupan rohani yang membawa kita kepada kehidupan kekekalan itu sendiri. Nah kalau kita bicara tentang spiritual check up, tentu bagi saya ada 6 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Ketika nanti kita mulai centangkan begitu ya, kita lihat wah ini saya kayaknya belum di sini. Saya rasa kalau kita pulang dari tempat ini saya bukan ketakutan yang kita dapatkan, tetapi justru kita merasa bahwa ini saya harus cek. Kehidupan saya sama Tuhan itu seperti apa. Nah ini poin yang pertama saya bawa kita untuk melihat tentang sesuatu yang penting. Tentang yang namanya spiritual check up. Pertama kita akan belajar sesuatu yang penting sekali. Dikatakan begini, ketika Petrus berjawab kepada mereka, dikatakan begini. Pada saat Kisah Para Rasul ditulis dan dikatakan bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mulai mengecek dalam kehidupan kita harus memastikan hal ini. Pertama yang kita harus checklist adalah pertobatan kita. Kadangkala kita sudah bergereja lama. Kita sudah bertahun-tahun bergereja, kita sudah bertahun-tahun hidup dengan saudara-saudara seiman kita. Tetapi kita jarang mempertanyakan kapan saya bertobat. Gitu. Kadangkala saya dalam kehidupan saya melihat itu juga begitu. Kadangkala karena saya ini seorang pengajar kelas DK begitu ya. Ketika ditanya kapan engkau pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mulai bingung. Karena apa? Karena kehidupan kita sudah dari lahir kita sudah jadi Kristen. Kita dari lahir sudah menjadi orang Kristen begitu. Tetapi menjadi orang Kristen belum tentu menjadi orang percaya. Percaya kepada Kristus. KTP-nya memang Kristen, tapi ketika kita bertanya lebih dalam tentang status pertobatan kita mulai bertanya tentang kita harus betul-betul sadar tentang apakah kita ini manusia berdosa. Nah kita harus cek ya dalam kehidupan kita. Yang pertama sadar akan keberdosaan dan percaya bahwa Yesus Kristus sanggup mengampuni dosa kita. Itu yang harus pertama kali kita cek dalam kehidupan kita. Kapan kita percaya kepada Tuhan? Mungkin dari setiap kita berbeda, masing-masing daripada kita, setiap kita itu berbeda. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa yang harusnya layak dihukum. Tetapi karena kasih karunia Kristus Yesus, dia mengampuni dosa kita. Nah ini menjadi kekuatan setiap kita. Kita harus bertanya dalam diri kita, pertobatan kita itu seperti apa? Nah ketika saya masuk seminari, Bapak Ibu sekalian jangan pikir ketika orang sekolah Alkitab begitu, sudah langsung percaya Tuhan begitu. Kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kita dari latar belakang ada yang anak pensiunan, ada yang anak guru, ada yang sudah melayani dan lain sebagainya. Dan ketika saya melihat bahwa tahun 2004 saya masuk di dalam, masuk seminari begitu ya. Saya justru sampai tahun 2007, itu panjang sekali, 3 tahun baru saya betul-betul yakin bahwa saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu ada satu peristiwa yang besar dalam kehidupan saya menyadari, iya saya manusia berdosa. Bahkan saya dulu belajar tentang Alkitab, belajar betul-betul Alkitab. Tetapi dalam kehidupan saya tidak menemukan apa-apa begitu. Saya merasa bahwa saya sudah tahu ini, saya sudah tahu itu, saya sudah tahu ini, saya sudah tahu segala sesuatu. Tetapi benar-benar saya percaya Tuhan itu ketika saya menyadari betul, saya ini manusia yang berdosa.
Dan saya percaya bahwa pada saat saya mengakui bahwa keberdosaan itulah yang membawa saya kepada anugerah Tuhan. Itu yang membawa kepada saya kepada anugerah Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini ketika kita mengecek hati kita, kapan betul-betul kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa. Dan Kristus adalah sanggup untuk menolong setiap kita, mengampuni setiap dosa kita. Dan yang kedua, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Hal yang paling lebih utama lagi bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita mempercayakan hidup kita. Kalau setiap orang, iblis pun percaya ada Tuhan begitu ya katanya. Iblis pun percaya, tapi dia tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kepada Tuhan itu sesuatu yang sangat sukar sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita mempercayai bahwa Allah sanggup melakukan itu, kita justru mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita mempercayakan, bukan hanya kita percaya kepada Tuhan, ya dan amin, haruskan kita percaya kepada Tuhan. Tetapi mempercayakan diri kita, hidup kita kepada Dia itu jauh lebih utama. Saya melihat sama seperti seorang, saya ilustrasikan mempercayai Tuhan itu sama seperti seorang yang naik tari tambang gitu ya. Dari ujung sana ke ujung sana dia naik dengan gampang sekali begitu ya. Dan semua sorak-sorak kepada dia. Semua orang bersorak-sorak. Wah hebat, hebat, hebat semuanya begitu ya. Tapi ketika dia sampai ke suatu titik dan dia bertanya, siapa yang mau ikut saya? Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara sekalian di sana mau ikut enggak? Kalau berdiri ada jurang begitu ya. Dari ujung ke sana. Sampai di sini aja mungkin ya. Dari sini ke sini kita suruh jalan begitu ya. Dan suruh saya berdiri dan saya berjalan begitu. Saya rasa kita mungkin akan ragu. Ya kalau saya selamat begitu ya. Kalau enggak saya enggak selamat begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa mempercayai Tuhan itu sama seperti seorang yang naik. Dan kemudian dia tawarkan kepada setiap kita. Mau enggak kamu bersama denganku? Tapi tidak ada orang-orang. Tapi kemudian ada seorang anak kecil. Ini cerita yang sangat terkenal sekali. Anak kecil yang bilang, saya bisa, saya ikut. Dan kemudian si bapak menemani anak kecil itu. Dan kemudian naik bersama dengan anak kecil di atas tali itu bersama-sama. Dan lihatlah bahwa sampai di ujung sana. Dan seorang ayah ini tanya kepadanya, kenapa kamu mau naik? Bapak Ibu saudara, apa jawabannya? Karena dia anaknya gitu ya. Karena apa? Seorang anak yakin kepada seorang bapaknya. Dia tahu bapaknya, dia tahu kekuatan orang tuanya. Dia tahu apa yang bisa orang tuanya lakukan. Sama seperti itulah kita dengan Tuhan. Mempercayai Tuhan itu sama seperti bukan hanya sekedar tawaran. Kamu mau percaya Tuhan? Kamu mau percaya Tuhan enggak? Tetapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu jauh lebih indah. Pada saat kita mempercayai kita kepada Tuhan, kita akan menemukan hidup kita berpindah dari sana ke tempat sana. Dan kita bilang, wow ternyata indah. Ternyata indah, luar biasa. Dan itu yang checklist yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, pertobatan tidak hanya sekedar pertobatan. Tetapi pertobatan yang disertai dengan pertumbuhan secara rohani. Orang menjadi Kristen sudah lama sekali, tetapi apakah kita harus cek dalam diri kita, kita bertumbuh gak secara rohani? Dikatakan begini, pagi-pagi pada waktu masih gelap, ia bangun dan ia keluar, ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus sendiri mencontohkan hal ini kepada setiap kita. Ketika seorang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai suatu tindakan pertobatan, dia akan melihat kehidupannya sebagai suatu pertumbuhan. Kekristenan itu sebuah pertumbuhan rohani, secara rohani. Yang kita harus cek adalah tidak mungkin orang bertumbuh tanpa membaca firman Tuhan. Tidak akan. Setiap kita harus bertumbuh di dalam pembacaan firman Tuhan kita. Kita harus cek, sudahkah kita saat teduh pagi ini? Sudahkah kita mempercayai, sudah kita membaca Alkitab kita? Sudahkah kita berdoa hari ini? Kita harus cek itu di dalam kehidupan kita. Seorang yang bertobat pastilah seorang yang mau bertumbuh. Seorang yang bertobat harusnya ada keinginan, ada kerinduan di dalam dirinya untuk bertumbuh secara rohani. Nah mungkin kita ya sudah bertobat, ya sudah tidur, bertobat dan sudah kita menikmati kehidupan kita. Enggak, pasti seorang yang bertobat, keinginan dalam dirinya untuk bertumbuh. Apakah ada rasa keinginan itu dalam hidup kita? Adakah keinginan untuk kita bertumbuh dalam kehidupan kita? Dan kita melihat bahwa biarlah hidup kita itu ditopang oleh firman Tuhan.
Saya lihat bahwa kehidupan yang serba sulit sekarang ini, tetapi ada firman Tuhan yang menemani kita, itu tidak akan menggoncangkan kehidupan kita. Setiap kita hari-hari dalam kehidupan kita boleh berubah, tetapi firman Allah tidak akan pernah berubah. Oleh karenanya, mulailah kita cek hidup kita. Ayo kita checklist apakah kita sudah betul-betul sadar firman Tuhan itu menjadi suluh di dalam langkah kita atau tidak. Kita mulai ambil waktu-waktu doa kita. Waktu-waktu yang terbaik dengan Tuhan. Bukan waktu-waktu yang kita sudah selesai, semuanya sudah selesai baru kita berdoa. Tetapi kita memprioritaskan doa itu dalam kehidupan kita. Itulah sebuah pertumbuhan yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Raja Daud yang luar biasa di dalam Mazmur terpanjangnya, Mazmur 119. Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengutip Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Bapak Ibu sekalian, kalau saya pikir Raja Daud seorang yang punya otoritas tertinggi dalam satu kerajaan. Tetapi dia mau menempatkan bahwa Tuhanlah menjadi, firman Tuhan itu menjadi otoritas yang tertinggi dalam kehidupannya. Saya melihat bahwa seorang raja saja mau menempatkan hidupnya di bawah otoritas firman Tuhan. Dan mulai mungkin pagi ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mau nggak kita menaruhkan semua otoritas kehidupan kita, semua pikiran kita, semua keputusan-keputusan besar kehidupan kita harus dilandaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan setiap kita orang percaya. Setiap orang percaya harus mendasarkan diri kepada pengetahuan akan firman Tuhan. Oleh pembacaan firman Tuhan dan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Belajar dari Raja Daud ya, raja yang luar biasa, tetapi ingat bahwa dia menempatkan otoritas kerajaannya itu di bawah otoritas firman Tuhan. Dan ini yang ketiga, yaitu kita mengecek apakah kita sudah terlibat di dalam pelayanan. Bapak Ibu sekalian, dikatakan begini, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai seorang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa pelayanan ini menjadi sesuatu yang penting. Pertobatan membawa setiap kita untuk melihat bahwa kita harus melihat pertumbuhan di dalam kehidupan rohani kita. Tetapi pertumbuhan rohani tidak mungkin tidak harus melalui yang namanya pelayanan. Seorang yang sudah bertumbuh harusnya kita harus melayani. Setiap kita itu membawa setiap kita untuk melihat, bukan hanya sekedar kita merindukan pertumbuhan rohani, tetapi membawa kita untuk melayani. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang saya katakan bahwa melayani itu menjadikan kita itu berorientasi pada diri, bukan berorientasi pada diri sendiri. Pelayanan membawa setiap kita tidak berorientasi pada diri kita sendiri. Pada saat kita melayani Tuhan, pada saat kita melayani yang lain, itu bukan melayani untuk diri kita sendiri. Bukan berorientasi pada diri kita, tapi berorientasi kepada Allah yang sudah terlebih dahulu melayani setiap kita. Itu yang melayani. Ketika ditanya pelayanan apa yang saya harus ambil. Nah kita harus bertanya dalam diri kita, apa yang kita bisa kerjakan bagi kehidupan kerajaan Allah di muka bumi ini. Melalui gerejanya di tempat ini, mulai terlibat dalam pelayanan, ada pelayanan asyar, pelayanan pemuritan di tempat ini. Mari kita sama-sama, pelayanan doa, kita mulai terlibat di dalam pelayanan itu. Saya yakin bahwa pertumbuhan rohani akan ditopang dengan pelayanan yang kita lakukan. Ketika kita bertumbuh secara rohani, hati kita pun pingin untuk melayani. Hati kita itu rindu untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu saya akan menampilkan seorang pendeta yang sangat terkenal di Brooklyn, Amerika Serikat. Yang seorang yang bernama A.R. Bernard, seorang yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu bisa ngecek, ada Christian Culture Center
Dia sangat luar biasa, tahun 1970-an dia berdirikan gereja yang sangat besar sekali di Amerika Serikat. Dan saya yakin bahwa hari ini mereka adalah salah satu yang paling cukup terbesar, yang tidak terlalu besar, hanya cuma 40.000 jiwa mereka. Sekali ibadah luar biasa sekali. Dan dia memiliki seorang anak yang bernama Jamal Bernard. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini seorang pendeta yang luar biasa. Dan anaknya ini ketika ditanya untuk melayani, pada saat dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk melayani, dia datang kepada orang tuanya. Kan kalau kita pikir ya, kalau kita pikir orang tuanya pendeta besar begitu ya. Setelah kita minta untuk, saya mau melayani di gereja, saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan begitu ya. Dan kita yang kita pikir bahwa, tiba-tiba anaknya langsung jadi pendeta besar ya. Pasti dalam pikiran kita begitu. Ini kan anak putra mahkota, harusnya dia yang naik begitu ya. Harusnya dia yang ada di tempat itu. Tapi pada saat yang sama saya lihat bahwa saya belajar dan ini sudah dikonfirmasi tentang kehidupan daripada Jamal Bernard ini. Saya lihat bahwa kehidupan yang luar biasa. Orang tuanya suruh apa? Pendeta Air Bernard ini bilang begini, kamu menjadi yang pelayanan paling terbawah. Dimulai dari apa? Pembersih WC. Membersihkan kamar mandi dulu. Pelayanan yang paling sederhana. Pikirnya kan pendeta besar nih. Pendeta besar dengan ribuan jemaat yang luar biasa. Disuruh apa? Ngosek WC. Ngosek WC. Itu berapa tahun? Bapak Ibu sekalian? 7 tahun. Bukan 1 tahun tiba-tiba mau jadi pendeta besar. Mau berdiri gitu ya. 7 tahun, bayangkan Bapak Ibu sekalian. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan pelayanan yang paling tukang parkir. Karena luasnya tempat parkir mereka harus jadi tukang parkir Bapak Ibu sekalian. Bayangkan seorang anak pendeta yang besar sekali, terkenal, orang tuanya bisa ngomong tentang apapun, bisa aja langsung diangkat jadi gembala senior begitu ya. Pengganti associate pastor begitu ya. Tapi tidak dilakukan oleh seorang ayah yang luar biasa. Itu legacy yang diberikan. Saya rasa itulah pelayanan yang sesungguhnya. Ketika kita menyediakan hidup kita. Bukan apa yang kita bisa berikan. Apa yang kita sudah pencapaian kehidupan kita. Tetapi apa yang rencana Tuhan itu mau terjadi dalam kehidupan kita. Dimulai dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Mulai menyapa sesama. Mulai kenalan satu sama yang lain ya. Kadang-kadang kita ini gak kenal satu sama yang lain. Mulai kita jabat tangan, kita kenal, tanya namanya dari mana. Dan bisa saja itulah waktu di mana orang itu membuka diri kepada setiap kita. Pelayanan dimulai dari hal yang paling terkecil dalam kehidupan kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu adalah sesuatu yang keluar dari diri kita. Keluar dari diri kita. Kita harus memberi sesuatu karena kita tahu kita mengasihi. Mengasihi. Gak ada mengasihi diri sendiri. Gak ada. Perintahnya kasihilah dirimu sendiri. Gak ada. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Tidak ada suruh mengasihi diri sendiri. Dan itulah yang ditangkap oleh seorang Jonathan Edwards. Dia katakan begini, kasih yang sejati itu tidak mencari keuntungan pribadi. Gak pernah mencari keuntungan pribadi. Kasih itu selalu aktif keluar dari dalam diri. Dari dalam diri kita tuh kasih itu keluar begitu saja. Mengalir dari hati yang telah dipenuhi oleh kasih Allah. Jadi kasih Allah itu yang membuat kita bisa mengalirkan kasih itu kepada sesama kita. Dan terus mengalir dan memberkati orang lain. Kasih itu tidak pernah habis Bapak Ibu sekalian. Kasih tidak akan pernah habis. Ketika kita melayani sesama kita melayani Tuhan, menempatkan hidup kita untuk menjadi seorang pelayan. Itu akan mengalir kasih Allah yang kuat. Kasih Allah yang deras dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah kekurangan kasih itu dalam hidup kita. Dan kita mau melayani Tuhan dan kita mengambil bagian itu. Dan kita percayakan semuanya itu karena Dia yang terlebih dahulu melayani setiap kita. Ini yang terakhir adalah kalau kita checklist di sini, tidak ada istilah yang namanya pensiun dalam pelayanan. Ada pensiun dalam pelayanan. Ketika Ibu bertanya kepada saya, begitu ya, Ibu Vendra ditanya bahwa, saya ini harus gimana ya Pak Elsi? Saya ini sudah 74 tahun, saya mau melayani apa? Gitu Ibu Dewi tanya sama saya.
Dan saya lihat sekarang beliau sudah melayani Tuhan di tempat di persekutuan doa. Dan saya lihat sudah ikut konteks, sudah ikut semuanya. Dan saya melihat bahwa bukan hanya kita bertanya tentang diri kita, umur saya berapa. Tidak ada kata pensiun dalam melayani Tuhan. Tidak ada pensiun dalam melayani Tuhan. Umur berapapun kita harus siap untuk melayani Tuhan. Checklist itu dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita melayani Tuhan, tidak ada kata pensiun. Amin. Dan yang keempat dikatakan bahwa perubahan hidup. Inilah yang ketika seorang yang melakukan pelayanan, itu harus ditopang oleh yang namanya perubahan hidup. Seorang yang melayani Tuhan harus disertai dengan perubahan di dalam hidupnya. Kalau seorang melayani Tuhan tapi tidak pernah berubah di dalam hidupnya, saya rasa tidak mungkin seorang yang melayani, betul-betul sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak berubah hidupnya. Pastilah seorang yang betul-betul melayani Tuhan akan berubah kehidupannya. Berubah oleh apa? Dikatakan bahwa perubahan hidup tidak tergantung dari berapa lama kita hidup, melainkan seberapa banyak kita mentaati firman Tuhan. Seberapa banyak kita mentaati perintah Tuhan. Itulah perubahan yang akan kita lakukan. Itu yang perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Harusnya seorang yang melayani Tuhan mengalami perubahan di dalam dirinya. Dan perubahan itu menjadi terang dunia. Kita harus berubah sama seperti Kristus. Contohnya apa? Kristus. Kita harus berubah sesuai dengan apa yang perintah Tuhan, yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Perubahan hidup itu menjadi hal yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Seorang yang mau melayani harus seorang yang mau ada perubahan dalam hidupnya. Dan yang kelima, bukan hanya sekedar perubahan di dalam kehidupannya. Ada persekutuan dengan saudara seiman. Suatu perubahan hidup itu tidak akan terjadi kalau tidak ada yang namanya komunitas. Harus ada yang namanya komunitas orang percaya. Dikatakan begini, tidak ada pertumbuhan rohani jika kita tidak terikat di dalam tubuh Kristus. Kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan secara rohani kalau kita tidak ada di dalam komunitas orang percaya. Kita beribadah hari Minggu seperti ini, itu menjadi menguatkan kita semua. Tidak ada yang katakan bahwa, oh saya hanya mau bagian tertentu dalam kehidupan kekristenan, tapi tidak mau terlibat begitu. Tidak mau terlibat dengan saudara-saudara seiman kita. Tidak akan terjadi yang namanya pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Harusnya pertumbuhan itu membawa kita untuk bersekutu dengan saudara seiman. Pertumbuhan rohani itu terjadi kalau terjadinya persekutuan dengan saudara seiman. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, tubuh kita kalau hari ini dipotong begitu ya, tangan sebelah kanan saya. Berharap tangan sebelah kanan ini saya simpan di kulkas begitu ya, diawetkan begitu. Dan tiba-tiba satu waktu saya butuh tangan itu, saya nggak butuh lagi tangan ini, saya mau pakai begitu, benar bertumbuh. Walaupun kita taruh di kulkas, ditaruh di lemari es begitu ya, kita mau gabungkan ke sini lagi, tidak akan bisa. Tidak akan terjadi, karena apa? Kita sudah dipotong dari tempat ini. Kita sudah terpisah. Dan itulah yang terjadi ketika seorang yang tidak mau bertumbuh di dalam kehidupan rohaninya. Dia harus terikat. Sama seperti tubuh ini harus terikat satu sama yang lain. Supaya bisa bekerja dengan lebih efektif untuk melayani Tuhan. Kita lebih efektif untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah terlibat. Sudah ada di dalam keterlibatan kita dengan saudara seiman kita. Dalam komunitas orang percaya harus terjadi hal ini. Yaitu saling menerima. Kita di tempat ini kita saling menerima. Kita saling menerima, kita saling menguatkan. Ada yang sakit, ada yang butuh pertolongan. Kita harus selalu menguatkan, saling menguatkan. Di konteks kita ada di sini beberapa pembimbing dan juga pemimpin konteks ada di tempat ini. Saya bilang bahwa ketika mereka menjadi pemimpin, mereka saling menerima, saling menguatkan. Di konteks ada saling mendoakan, kita saling mendoakan satu sama yang lain. Dan saya percaya pada saat itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Pertumbuhan rohani itu akan membawa setiap kita untuk melihat luar biasa Tuhan itu. Luar biasa Tuhan itu. Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Seorang yang bernama Watchmeni mengatakan begini. Kita itu menghadapi hari-hari yang sulit dalam hidup ini. Kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, saudara seiman, kita akan mudah jatuh. Kita itu rentan terhadap jatuh. Kita itu gampang sekali jatuh Bapak Ibu sekalian. Dalam keputusasaan, dalam kelemahan kita. Persekutuan dengan Tuhan itu memberi kita kekuatan rohani. Sementara persekutuan dengan saudara seiman menopang dan menguatkan iman kita. Tanpa keduanya kita akan berjalan sendirian. Rentan terhadap serangan dunia ini dan kehilangan arah dan tujuan kita.
Oleh karenanya mulailah kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, tapi juga kita mulai memiliki persekutuan dengan saudara seiman kita. Menguatkan persekutuan Tuhan, menguatkan iman kita, memberikan kekuatan secara rohani. Tapi persekutuan dengan saudara-saudara seiman itu akan menguatkan iman kita. Amin. Menguatkan iman kita. Dan saya melihat bahwa hal yang terakhir, ini yang jarang sekali dibicarakan di dalam gereja. Kadangkala gereja bertumbuh, bertambah, itu bukan karena adanya penginjilan, tetapi memindahkan jemaat dari satu ke tempat yang lain. Gereja satu ke gereja yang lain. Kalau tidak ada penginjilan Bapak Ibu sekalian, gereja akan mati. Gereja akan mati. Kalau tidak ada penginjilan, gereja akan berakhir. Tapi justru karena penginjilan inilah membawa setiap kita menceritakan tentang apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi setiap kita. Penginjilan itu sederhana Bapak Ibu sekalian. Jangan dipikir penginjilan itu sesuatu yang harus sulit sekali begitu ya. Bertemu dengan ceritakan apa yang Tuhan ubahkan dalam hidupmu. Saya pikir bahwa itu yang akan mengubahkan orang lain. Perjumpaan kita, pengalaman-pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup yang kemudian ada Allah di dalam pengalaman itu. Saya yakin bahwa ketika kita menceritakan itu orang akan diberkati. Sederhana saja orang akan diberkati oleh apa yang kita sudah lakukan. Dan saya percaya bahwa setiap kita ketika kita mulai mengecek hidup kita. Yang pertama kita ngecek tentang apa itu pertobatan kita. Kita ngecek tentang pertumbuhan rohani kita. Kita harus ngecek betul-betul bahwa kita harus ketika kita mengecek spiritualitas kita. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengecek tentang pertobatan kita. Yang kedua bicara tentang pertumbuhan rohani kita. Apakah kita sudah bertumbuh secara rohani. Yang ketiga cek apakah kita sudah mau melayani. Pelayanan itu sesuatu yang membawa kita untuk mengalami pribadi Kristus itu dalam hidup kita. Dan apakah itu ada perubahan kehidupan kita. Yang keempat, adakah perubahan dalam hidup kita. Dan adakah persekutuan yang terjadi di antara saudara-saudara seiman kita. Dan yang terakhir, adakah kita mau menceritakan tentang kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang belum percaya. Maukah kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Ketika checklist ini ada, mulai hati kita mulai digetarkan lagi oleh Tuhan. Mulai gentarkan hati kita. Supaya setiap kita mulai ambil bagian di dalamnya. Saya yakin bahwa check up spiritual ini akan membawa setiap kita pada kehidupan yang berkemenangan. Dasar yang teguh akan dibangun ketika kita mulai mengecek kehidupan kita secara spiritual. Dasar yang teguh itu dihasilkan karena apa? Karena kita sudah tahu keberadaan kita di tempat ini. Terima kasih Tuhan Tuhan kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ketika kami mau mengecek kehidupan kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh merasakan bahwa Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan izinkan Tuhan mengecek hati kami Tuhan. Mengecek semua kehidupan kami. Supaya kehidupan kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Supaya hanya kami mengatakan kami dan Engkau saja Tuhan. Dan ketika kami mengecek semua itu Tuhan, biarlah kami mengalami sukacita, kemenangan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.